Sejak pembukaan perbatasan, pelancong mulai kembali berdatangan ke Taiwan. Untuk menggenjot pariwisata, Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC berencana memberikan uang belanja $5.000 Taiwan kepada wisatawan mancanegara mandiri melalui undian untuk tiket pesawat yang memenuhi persyaratan. Program bonus uang belanja ini ditujukan agar turis bisa berbelanja di Taiwan sehingga tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai. Program ini menargetkan turis mancanegara yang datang ke Taiwan dengan cara diundi pada event spesial dalam waktu 3 tahun. Pelancong yang memenangkan undian akan diberikan tiket digital bernilai $5.000 Taiwan ketika memasuki Taiwan yang langsung bisa diambil di bandara dengan total 500.000 orang beruntung yang menerima bonus. Program ini bukan adu kecepatan dan juga tidak setiap peserta akan mendapatkannya. Informasi kegiatan paling cepat diluncurkan pada bulan April. Namun, ada pakar yang mengingatkan untuk tidak menjadikan Taiwan sebagai destinasi wisata murah dengan pembagian bonus uang belanja. Untuk itu, MOTC mengatakan program ini ditujukan untuk menggenjot industri pariwisata yang lesu karena pandemi dan hanya untuk kegiatan jangka pendek. Harga telur terus melambung, tetapi sebuah restoran di distrik Matou, kota Tainan malah melakukan promosi di mana pelanggan yang memesan mie sup daging sapi seharga $120 Taiwan dapat menikmati nasi daging cincang dan telur kecap hingga puas. 这样一颗蛋就15块嘛，吃了一颗就等于是很赚的，我就觉得这样已经算蛮回馈客人。 Pada dasarnya, pelaku usaha yang membeli telur mentah setiap hari mendapatkan harga yang lebih murah dari pedagang telur. Harga telur naik dari $400 Taiwan per kotak menjadi di atas $1.000 dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pelaku usaha tetap mempertahankan reputasi makan nasi daging cincang dan telur kecap hingga puas sehingga belum ada rencana penyesuaian. Di sisi lain, sebuah toko yang baru dibuka di Kaohsiung membuat pariwara makan telur hingga puas dan juga menawarkan harga telur diskon di lokasi. Setelah harga telur melambung, banyak toko yang menerapkan berbagai cara untuk menarik pelanggan dan telur telah menjadi fokus perhatian masyarakat sehari-hari. Perekonomian internasional mulai membaik. Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER merilis laporan survei tren ekonomi pada bulan Februari yang menunjukkan industri jasa mengakhiri penurunan 5 bulan beruntunnya dan tumbuh agresif, sementara indeks kemakmuran industri manufaktur juga naik selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan perkembangan ekonomi domestik yang positif setelah berhasil banting setir pada bulan lalu. TIER mengemukakan perkembangan ekonomi tahun ini bergantung pada permintaan domestik dan akan lebih baik lagi jika perdagangan luar negeri ikut membaik. Tetapi masih adanya tekanan inflasi membuat ketidakpastian masih besar di paruh kedua tahun ini. Sementara saham Taiwan telah berangsur-angsur pulih dan Komisi Pengawas Keuangan juga mengumumkan bahwa mulai tanggal 24, upaya untuk menstabilkan pasar saham akan dicabut. Maskapai Susi Air diserang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM saat mendarat di pegunungan Provinsi Papua Indonesia di awal bulan dan pilot berkebangsaan Selandia Baru disandera. Dari video yang diluncurkan TPNBP terlihat pilot dalam keadaan sehat, tetapi pihak pemberontak menyatakan mereka tidak akan membebaskan pilot kecuali pihak berwenang Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Pilot tersebut diculik bersama 5 penumpang penduduk lokal, tetapi kemudian semua penumpang dibebaskan, pesawat dibakar dan pilot ini menjadi sandera. He is safe. Also, he is stay with Papua Resolution as normal life, not under limitation. Papua Barat yang kaya akan sumber daya terletak di Indonesia bagian timur. Tempat ini pernah menjadi koloni Belanda dan pernah bermaksud untuk merdeka saat pemerintah Belanda menarik diri pada tahun 1962. Tetapi kemudian Papua dianeksasi ke wilayah Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat yang kontroversial pada tahun 1969. Namun, konflik lokal terus berlanjut selama setengah abad karena perbedaan ras dan budaya. Gema suara kemerdekaan tidak pernah berhenti. TPNPB menuduh pemerintah Indonesia melancarkan genosida yang menewaskan lebih dari 500.000 orang Papua asli. Menurut laporan, saat ini diperkirakan ada 500 pemberontak di Papua yang terus melawan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menambah persenjataan melalui cara mencuri atau membeli secara ilegal yang menyebabkan konflik berkelanjutan. Pihak berwenang Indonesia mengklaim akan menggunakan cara persuasi untuk menyelamatkan pilot. Sehari setelah penculikan, pemerintah Indonesia sempat mengirimkan polisi militer untuk menyelamatkan 15 pekerja konstruksi yang diancam akan dibunuh oleh TPNPB.